Bismillahirrahmanirrahim. Membahas as-sadis. Majalut tafsir birra'yil jaiz anwa ulumil Quran. Nah, ini konsekuensi ya, Fuad. Ini konsekuensi dari pembahasan sebelumnya, ya. Jadi kalau pembahasan sebelumnya itu kan ada rambu-rambu ya bagi seorang mufassir birra'yi untuk tidak boleh tidak boleh menafsirkannya atau tidak boleh menafsirkan Al-Quran pada batas-batas tertentu. Nah, rupanya rambu-rambu itu juga akan terkait dengan beberapa ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran itu di dalamnya mengandung banyak ilmu, tapi ilmu-ilmu ini terklasifikasikan antara yang boleh kita beristihad dan tidak boleh kita beristihad di dalamnya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Az-Zahabi dengan istilah anwa ulumil Quran. Ya. Jadi yang dimaksud dengan anwa ulumil Quran ini bukan jenis-jenis ilmu Al-Quran yang kita pelajari dalam ilmu Al-Quran ya, misalnya dalam kitabnya Syekh Manan Al-Qattan, Mabahis Ulumil Quran. Ya, yang ada ilmu asbabun nuzul, ilmu muhkam mutasyabi, ilmu nawasir, bukan itu yang dimaksud gitu ya. Tapi anwa ulumul Quran ini maksudnya adalah klasifikasi ilmu yang diinformasikan oleh Al-Quran, yang dimana di dalam ilmu tersebut ada yang kita boleh beristihad di dalamnya dan ada yang tidak boleh beristihad di dalamnya. Nah, ini saya sebut dengan istilah di mana kita menemukan majalut tafsir birra'yi al-jaiz, di mana kita menemukan objek ayat yang boleh ditafsirkan dengan ra'yun. Ya, artinya kalau memang dari asalnya tidak boleh ditafsirkan dengan ra'yun, ya berarti bukan objeknya dan tidak boleh. Maka kembalinya harus kepada sumber-sumber di luar ra'yun gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan anwa ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Az-Zahabi. Qala Syekh Az-Zahabi wa in qad bayyana anna al-mufassir la yajuzu lahu an yatahajjam ala tafsiri masta'sarallahu ta'ala bi ilmihi wa hajabahu an khalqi. Kita sudah sebutkan ya pada pembahasan sebelumnya bahwa seorang mufassir yang menafsirkan dengan ra'yunya itu tidak boleh dia menafsirkan ayat-ayat yang memang sengaja Allah rahasiakan dari hamba-hambanya ilmu tentang ayat tersebut ya. Wa bayyana annahu la yajuzu lahu an yaqta'a bi anna muradallahi kadza wa kadza min ghairi dalil. Dan juga sudah kita jelaskan bahwa seseorang mufassir tidak boleh memastikan maknanya adalah apa yang dia ketahui ya kalau itu tidak didasarkan kepada dalil. Ya, kalau tidak pakai dalil saja nggak boleh, termasuk dalam hal ini adalah dhon gitu ya. Lazima alaina an nubayyina. Nah, karena itulah kita wajib menjelaskan ya apa saja anwa al-ulum allati istamala 'alaiha al-Qur'an. Apa saja ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, ma yumkinu ma'rifatuhu minha wa ma la yumkin. Itu antara yang memang bisa kita temukan, bisa kita pelajari, bisa kita tafsirkan dengan ra'yu kita, dan ada juga yang tidak bisa kita tafsirkan dengan cara ra'yu tadi. Fanaqul tatanawwa'u ulumul Quran ila anwa'in thalathah wa hiya ma ya'ti. Ya. Baik. An-naw'ul awwal ilmun lam yutli ya. Ilmun lam yutli illahu alaihi ahada min khalqih. Ilmu yang memang Allah tidak memberitahukan faktanya itu atau ilmunya itu kepada hamba-hambanya. Ya la minal malaikatil muqarrabin wala ilal mursalin ya. Intinya tidak ada satu hamba pun yang mengetahui ilmunya illallah ya. Wa huwa masta'sara bihi min ulumi asrari kitabihi min ma'rifati kunhi dzatihi wa ghuyubihi allati la ya'lamuha illahu. Itu hal-hal yang terkait dengan rahasia-rahasia wahyu Allah ya yang tidak mengetahuinya kecuali Allah, seperti zatnya, dan juga hal-hal gaib yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, bagaimana kemudian sikap kita terhadap hal-hal yang seperti ini? Wa hadzal naw' la yajuzu li ahadin al-khawdu fihi wa tahajjum 'alaihi biwajhin min al-wujuhi ijma'an. Semua ulama sepakat untuk masalah yang pertama ini atau untuk ilmu Al-Qur'an yang pertama ini tidak boleh seseorang pun kemudian al-khawdu fihi ya, kemudian berusaha untuk menafsirkannya dan mencari maknanya ya, apalagi memastikan maknanya adalah sesuai dengan hawa nafsu dia. Nah, itu tidak dibenarkan. Karena ilmu yang seperti ini kembalinya hanya kepada Allah saja. Misalnya terkait dengan kepastian hari kiamat itu kapan, gitu ya. Kemudian terkait dengan hakikat zat Allah. Itu hal-hal yang tidak usah diketahui dan tidak boleh kita juga mencoba untuk mencari tahunya. Ya, karena memang sengaja Allah rahasiakan dari hamba-hamba. Baik. Yang kedua adalah ilmun atla Allahu alaihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min asraril kitabi wa qassahu bihi.
Ada juga ilmu yang Allah tampakkan, Allah informasikan, Allah kasihkan penjelasannya gitu. Tapi hanya secara khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu itu disampaikan kepada hambanya, namun hanya khusus kepada sang hamba yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu yang seperti ini bagaimana posisinya? Wa hadza la yajuzul kalamu fihi illa lahu Sallallahu Alaihi Wasallam aw liman adzina lahu. Nah, ilmu yang semacam ini ya tentunya yang hanya boleh berbicara, yang hanya boleh menjelaskan, yang hanya boleh menyampaikan dan menafsirkannya hanyalah Rasulullah saja atau orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah dan Rasulnya untuk menjelaskan gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini datangnya ayat-ayat Al-Quran ya yang terkait dengan hal seperti ini harus didasarkan secara langsung dan tidak boleh ditafsirkan dengan pendekatan yang lain kecuali melalui riwayat yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi kita sebut dengan bil ma'thur itu tadi. Atau kalaupun misalnya tidak datang dari Rasulullah, ada indikator disampaikan kepada sahabat dan sahabat kemudian menyampaikannya kepada Rasul. Nah ini jadi intinya ada beberapa informasi Al-Quran yang hanya diketahui lewat tafsir bil ma'thur saja, yang mana ra'yun tidak boleh kemudian menafsirkannya. Ya. Qila wa minhu al-huruful muqatta'ah fi awail suwar. Ada yang mengatakan termasuk dalam masalah kedua ini adalah seperti tafsir dan makna dari huruful muqatta'ah, dari huruf-huruf yang ada di awal beberapa surat ya, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad, ha mim nun ya. Nah ini huruf-huruf seperti ini sebenarnya nggak boleh seseorang mencoba-coba menerka-nerka maknanya apa, alif itu maknanya apa, lam itu maknanya apa, mim itu maknanya apa, itu nggak dibolehkan ya, kecuali datang riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun misalnya tidak ditemukan riwayat dari Rasulullah, cukuplah kita yakini, cukuplah kita katakan bahwa isyarat Al-Quran terdiri dari huruf-huruf yang disebutkan di dalam awal-awal huruf tersebut. Kenapa ya, Akhwat? Karena kalau kita perhatikan setiap surat Al-Quran yang ada huruf muqatta'ahnya di awal itu pasti ayat berikutnya akan berbicara tentang Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, ha mim tanzilul kitab minallahil azizil hakim, ya nun wal qalami wa ma yasturun. Nah itu berbicara tentang wahyu ya, ya Allah turun, ya Allah perintahkan untuk ditulis, yang diturunkan dan seterusnya. Jadi batasilah maknanya hanya untuk memahami bahwa huruf ini merupakan isyarat akan kebenaran Al-Quran. Jadi tidak diterka-terka maknanya itu ya dengan akal kita yang tidak didasarkan kepada sumber riwayat dari Rasulullah atau dari sahabat. Jadi ada yang mengatakan ini masalah yang kedua. Tapi ada juga bahkan yang mengatakan ya wa minal ulama man yaj'aluha minan nau'il awal. Bahkan ada sebagian sahabat yang mengatakan itu bagian yang pertama, yang bahkan Rasulullah pun belum tahu, tidak tahu maknanya gitu ya. Yang hanya tahu adalah Allah saja, dia mengatakan begitu. Tapi intinya adalah untuk masalah yang seperti ini la majalil ra'yi fihi. Ya, tidak boleh akal kita bermain, akal kita digunakan untuk masalah yang seperti ini. Tapi cukup kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang ketiga, disinilah yang kemudian akan menjadi majal ijtihad dan ra'yun ya. Ulumun allamahallahu nabiyahu mimma auda'a fi kitabihi minal ma'ani al-jaliyati wal khafiyya wa amarahu bi ta'limiha. Jadi ilmu-ilmu yang Allah secara khusus pertama disampaikan kepada nabinya ya, yang mana ilmu itu ada di dalam Al-Quran, lalu kemudian ilmu yang ada dalam Al-Quran tersebut yang diajarkan kepada nabinya, Nabi juga ajarkan kepada umatnya ya. Dan apa yang diajarkan kepada umatnya itu bisa jadi ada yang bersifat jali, jelas maknanya, ada juga yang bersifat khafi, yang perlu ada penegasan dan penjelasan maknanya, yang nanti akan diketahui secara detail lewat ijtihad generasi setelahnya, yaitu para warasatul anbiya, itu ahli waris dari para ulama. Nah jadi ilmu yang ketiga ini awalnya diinformasikan kepada Nabi, jelas ya, karena wahyu Al-Quran hanya untuk Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi menjelaskannya, lalu membolehkan, memberikan izin untuk dikembangkan maknanya oleh para ulama. Nah ini ilmu yang ketiga inilah sebenarnya majalul ra'yi. Tapi untuk ilmu yang ketiga ini juga kata Syekh Az-Zahabi wa hadza nau' qismani. Untuk yang ketiga ini ada dua jenis. Ada dua jenis ya. Yang pertama adalah ada dua jenis atau dua pendekatan. Ya, ada dua jenis atau dua pendekatan. Yang pertama adalah qismun la yajuzul kalamu fihi illa bi tariqis sama'. Ya, satu kelompok ya atau satu klasifikasi ilmu yang ketiga ini yang Rasulullah ajarkan juga kepada umat, tetapi umat
tidak boleh juga ya berbicara dengan ra'yunya kecuali berijtihad dalam rangka mendapati sam'un atau mendapati riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi ijtihadnya itu hanya pada wilayah memastikan riwayat itu valid kepada Rasulullah. Ya, nah ini juga termasuk ilmu yang diajak oleh Nabi kepada umat, tetapi umat hanya membatasi pada riwayat Rasulullah dan ijtihadnya hanya pada wilayah validitas atas riwayat tersebut. Nah, yang kedua, qismun yukhadhu bi tariqin nazari wal istidlal minal ibarati wal alfaz. Nah, yang kedua inilah yang murni ra'yun bisa digunakan ya. Di samping tentunya dengan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga tidak keluar dari batas-batas aturan syariat ya, yaitu ilmu Al-Qur'an yang kita bisa mengetahuinya bi tariqin nazar, dengan cara kita meneliti, dengan cara kita melakukan ijtihad, istidlal, yang melakukan proses ra'yun ya minal ibarat wal alfaz, dari teks-teks yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan untuk ilmu yang kedua dari klasifikasi ilmu ketiga ini pun dibagi lagi menjadi dua. Ya, dibagi lagi menjadi dua. Sebelum kita masuk yang kedua, ini ada penjelasan contohnya ya. Untuk ismun la yajuzul kalamu fihi illa bi tariqis sama'. Untuk ilmu yang tidak boleh berbicara tentangnya kecuali menggunakan riwayat, ya wadzalika ka asbabin nuzul wan nasi wal mansukh wal qiraat, ya seperti tentang asbabun nuzul, kemudian nasi mansukh ayat, kemudian qiraat Al-Qur'an, lughat, ya bahasa Al-Qur'an yang harus kembalikan kepada bahasa Arab, qasasul ummil madiyah, kisah umat terdahulu, wa akhbaru ma huwa ka'in min hawadits, informasi tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan, ya misalnya tentang asratus sa'ah misalnya ya, wa umurul hasyri wal ma'ad, dan juga hal-hal yang terkait dengan hari kebangkitan. Nah, jadi untuk yang masalah seperti ini kembalinya harus kepada riwayat atau bitoriqis sama ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang bisa dinalarisasi, yang bisa diijtihadkan, maka ini juga ada dua. Yang pertama, ikhtalafu fi jawazihi, yang mana para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan untuk bolehkah berijtihad di dalam masalah tersebut ya. Nah, ini yang pertama, misalnya seperti contohnya adalah ta'wilul ayatil mutasyabihati fi sifat ya. Misalnya seperti ta'wil atas ayat-ayat mutasyabihat ya, mutasyabihat yang terkait dengan sifat Allah. Misalnya Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim ya, kemudian kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram ya. Kemudian ada juga ayat tajri bi a'yunina. Kemudian intinya ayat-ayat yang seperti ayat-ayat mutasyabihat yang terkait dengan sifat Allah. Nah, dalam hal ini ya akhwat, Imam An-Nawawi ya di dalam banyak penjelasan beliau tentang ayat mutasyabihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa ulama ahli sunnah wal jamaah memiliki dua pendekatan. Ulama ahli sunnah wal jamaah memiliki dua pendekatan di dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat ini ya, terkait dengan sifat Allah. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang diambil oleh jumhur salaf ya, jumhur salaf wa qalilun minhum ya. Jadi pendekatan yang pertama banyak digunakan oleh mayoritas ulama salaf, 3 generasi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tapi ada sebagian kecil mereka yang juga menggunakan. Namun mayoritasnya adalah menggunakan pendekatan pertama. Saya ulangi. Ya, terbalik, Jumhur salaf ya, jumhur salaf wa ba'dul khalaf. Kita keliru. Jumhur salaf wa ba'dul khalaf. Jadi diambil oleh mayoritas salaf, tapi diambil oleh sebagian khalaf. Khalaf itu generasi setelah atba'ut tabi'in ya, yaitu menggunakan pendekatan at-tafwid. Menggunakan pendekatan tafwid. Tafwid itu apa? Tafwid itu artinya adalah itsbatun nas wa tafwidul makna. Jadi tafwid itu artinya itsbatun nas wa tafwidul makna. Jadi meyakini nasnya ada dalam Al-Qur'an, diitsbat keberadaan nasnya dalam Al-Qur'an, keberadaan teksnya dalam Al-Qur'an, tetapi makna atas teks tersebut diserahkan kepada Allah. Mana hakikinya diserahkan kepada Allah. Nah, itu namanya disebut dengan tafwid, atau juga disebut dengan istilah at-ta'wil al-ijmali. Disebut juga dengan istilah at-ta'wil al-ijmali. Nah, jadi ada 3 istilah gitu ya, at-ta'wil al-ijmali, tafwid, atau itsbatun nas wa tafwidul makna. Mengitsbat teksnya tapi mentafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendapat jumhur salaf. Ya, yang mana pendapat jumhur salaf ini sering disebutkan dengan istilah imraruhu kama jaa. Ya, imraruhu kama jaa. Ya, kita biarkan saja seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, itu namanya disebut tafwid ya. Atau juga sering digunakan dengan istilah
apa namanya, tafsiruhu qiraatuhu. Nah, itu juga disebutkan begitu. Tafsiruhu qiraatuhu. Tafsirnya adalah bacaannya. Ya begitulah kita baca, begitulah tafsirnya gitu. Jadi mereka tidak al-qaut fi makna, tidak mencari maknanya seperti apa. Jadi diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendekatan jumhur salaf wa ba'dul khalaf. Nah, sedangkan pendekatan Ahlus Sunnah yang kedua adalah pendekatan jumhurul khalaf wa ba'dus salaf. Jumhurul khalaf wa ba'du salaf, yaitu mayoritas ulama khalaf dan sebagian dari ulama salaf yang melakukan takwil. Namanya disebut dengan takwil tafsili ma'at tanzih. Jadi mencari makna yang terkandung di dalam bahasa Arab terkait dengan suatu lafaz, tetapi dengan makna yang itu mensucikan Allah dari hal-hal yang menyamakan Allah dari makhluknya. Jadi dipilihlah makna-makna yang tidak sampai itu menganggap Allah mirip dengan makhluk, gitu ya. Tanzih itu artinya tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dicari maknanya, misalnya seperti kudroh itu seperti yad ya, maknanya kudroh misalnya. Istawa maknanya adalah istaula misalnya. Nah itu mayoritas sekolah menggunakan itu. Makanya ada ungkapan di dalam ilmu akidah bahwa ilmu salafi ahkam wa ilmu khalafi a'lam. Ya, ilmu salafi ahkam wa ilmu khalafi a'lam. Jadi ada ungkapan yang mengatakan ilmunya salafus salih, 3 generasi salaf yang melakukan tafwid itu ahkam, lebih bijak. Lebih bijak itu artinya lebih bukan terbalik, saya ulangi terbalik. Ilmu salafi aslam, bukan ahkam. Ilmu salafi aslam wa ilmu khalafi ahkam wa a'lam. Jadi ilmu salaf yang mentafwid ayat-ayat mutasyabihat itu dianggap lebih aslam. Aslam itu lebih selamat, lebih menyelamatkan akidah seorang muslim. Karena seorang muslim akhirnya tidak tersibukkan dengan mencari makna dari lafaz-lafaz yang mutasyabihat dari sifat Allah itu tadi. Tapi kalau ilmu khalaf itu bersifat ahkam mu'alam, lebih memberikan tambahan ilmu bagi orang yang muncul di dalam hatinya syak. Ya, jadi ada orang-orang awam, ada orang-orang tertentu yang dia mungkin punya masalah dengan hatinya ketika dia membaca ayat-ayat mutasyabihat ini. Ya kalau misalnya dijawab dengan mengatakannya udahlah serahkan maknanya kepada Allah saja, itu malah membuat dia tambah bingung gitu ya. Maka ilmu khalaf itu bisa digunakan sebagai alternatif dengan menafsirkannya ya secara takwil, tapi takwil yang tanzih, takwil yang tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Nah itulah yang kemudian disebut dengan takwil tafsili yang dikategorikan sebagai a'lam. A'lam itu artinya, a'lam itu begini ya akhwat, ini juga banyak orang salah paham. A'lam itu maksudnya bukan ilmu khalaf itu lebih a'lam daripada salaf, tidak. Salaf tentu lebih a'lam daripada khalaf ya. Tapi yang dimaksud dengan ilmu khalaf itu a'lam, maksudnya adalah ziyadah fil ilmi, lebih memberikan tambahan ilmu bagi orang yang membutuhkannya gitu. Nah itu yang dimaksud dengan a'lam. Tapi dari sisi kualitas tentu salaf lebih a'lam, lebih ahkam, lebih aslam daripada khalaf. Tapi khalaf ini digunakan pendekatan mereka untuk menghilangkan istilahnya untuk menghilangkan tasybih wa tajsim, ya, untuk menghilangkan adanya keyakinan di dalam diri seseorang bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Maka ditakwillah untuk menghindari hal tersebut. Tapi kalau misalnya dia sudah bisa menghindarinya tanpa harus mendekati atau harus menggunakan pendekatan takwil, ya sudah cukup dia tafwid yang disebut dengan aslam tadi yang lebih selamat. Nah, itu bisa kalian baca di dalam kitab-kitab akidah ya. Termasuk dalam hal ini juga akidahnya Asy-Syahid As-Albani. Asy-Syahid As-Albani menyebutkan 2 pendekatan ahli sunnah tentang masalah hal seperti ini dalam kitab aqaidnya, dan juga mengatakan bahwa ilmu salaf aslam wa ilmu khalaf ahkam wa a'lam. Baik. Nah ini ikhtalafu fi jawazi, diperselisihkan ya oleh para ulama apakah boleh ditafsirkan secara detail atau tidak. Nah sedangkan yang kedua adalah ittafaqu ala jawazi. Nah kalau untuk yang terakhirnya disepakati boleh ditafsirkan secara ra'yun, tentu dengan dalil dan argumentasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Wa huwa istinbatul ahkamil asliyah wal far'iyyah. Itu hal-hal yang terkait dengan ayat Al-Quran yang bisa diistinbat untuk menyimpulkan hukum-hukum asli dan far'i. Hukum asli itu maksudnya dalam persoalan akidah yang furu'iyah, dan juga atau dalam masalah usul fikih bisa di dalamnya juga, atau masalah-masalah far'iyah yang terkait dengan produk-produk hukum ya. Begitu juga wal mawa'id wal hikam wal isyarat wa masyakala dzalika min kulli ma la yamtani istinbatuhu minal Qur'an, atau masalah-masalah misalnya nasihat, hikmah, pelajaran, isyarat-isyarat ilmiah ya, yang boleh memang kita menemukannya di dalam Al-Quran melalui proses istinbat. Wastikhrajuhu minhu liman kana ahlan lidzalika. Ya juga tentu hanya boleh dilakukan oleh mereka yang mampu untuk melakukan istinbat tadi. Nah, jadi
intinya di luar ilmu yang hanya Allah saja tahu, atau yang hanya boleh diketahui lewat riwayat Rasulullah SAW saja, atau dalam masalah mutasyabihatis sifat gitu ya, maka itu disepakati oleh para ulama bahwa ro'yun fihi majal, bahwa akal bisa berpotensi untuk menafsirkan ayat-ayat yang semacam ini. Dan inilah yang kebanyakan ada di dalam Al-Quran. Kebanyakan ada dalam Al-Quran, dan akhirnya melahirkan produk-produk tafsir yang insya Allah nanti akan kita kenali ya, beberapa di antara kitab-kitab tafsir tersebut, untuk membaca bagaimana khazanah tafsir ini sangat luas sekali. Salah satunya adalah ketika adanya tafsir bil-ra'yi yang diakomodir ya, selama pada majal yang dibolehkan untuk ro'yu di situ boleh masuk ya. Baik, nah inilah anwa' ulumil Quran alladzi yata'allaqu au fi bahsi an majal at-tafsir bil-ra'yi ya. Anwa' ulumul Quran ini tujuannya apa ya, akhwat? Apa tujuannya kita mengetahui klasifikasi ilmu-ilmu di dalam Al-Quran ini? Tujuannya adalah untuk menemukan di mana majal at-tafsir bil-ra'yi, di mana tafsir bil-ra'yi itu boleh digunakan, ya boleh dipakai, atau ro'yun boleh dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, jawabannya adalah pada poin yang terakhir ini ya, yang disepakati oleh para ulama.